dangkal dan pondasi dalam. Nah, kemudian di sini saya menginjak ke pondasi dangkal. Jadi macam-macam bentuk pondasi dangkal di sini seperti yang kemarin saya berikan ya di PowerPoint. Ini saya singgung sedikit. Ada 4 macam ya. Ada pondasi menerus, kemudian ada pondasi setempat atau pondasi telapak ya. Pondasi setempat ini macam-macam ya. Kalau pondasi menerus itu dia dipasang di bawah seluruh panjang dinding, keseluruhan panjang dinding itu. Kemungkinan kalau saudara sudah pernah mendapat materi gambar ya, menggambar, itu mungkin sudah pernah melihat bentuknya ya, melihat bentuknya bagaimana pondasi menerus, bagaimana pondasi setapak ya. Nah, ini dipasang di seluruh panjang dinding bangunan dengan dimensi sama besar. Ya, pondasi ini dipakai biasanya pada kedalaman 0,8 sampai 1,2 dan dari permukaan tanah. Pondasi ini dapat dibuat ya dengan pasangan batu kali dengan spesimen ya dengan Recording in progress. apa ini? Dengan satu semen ya, 5 pasir. Ini adalah spesinya ya. Untuk tanah lembek, pondasi dibuat dari beton bertulang yang dikombinasikan langsung di atas slope ya. Nah, pada pondasi menerus ini, seluruh beban bangunan disebarkan merata lebih dahulu sepanjang balok slope, kemudian diteruskan ke pondasi secara merata. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini adalah pondasi menerus. Ada yang pondasi menerus itu terbuat dari bahan batu kali dan ada yang menerus ini dari full plat ya. Kalau ini adalah bentuk pondasi setapak ya atau pondasi telapak ya. Ini dari batu bata, kemudian kalau ini dari batu kali. Nah, ini single ya. Jadi satu pondasi satu kolom biasanya. Kalau ini juga seperti ini satu pondasi satu kolom. Tapi kalau yang ini tadi enggak ya. Nah, ini langsung dihubungkan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Ini ada di atas ini ada dinding ya. Tuh. Saya singgung sedikit ya mengenai ini. Kemudian pondasi gabungan yang merupakan pondasi plat yang mendukung kolom lebih dari satu. Nah, seperti tadi ya. Pondasi ini dipakai bila luas tanah bangunan sangat terbatas. Jadi luas bangunan yang akan kita bangun itu tidak terlalu besar. Nah, bisa digunakan pondasi gabungan ini. Misalkan kanan kirinya sudah ada bangunan ya, sudah padat. Lalu ada pondasi plat atau mat foundation atau ref fondasi ya, pondasi raf merupakan pondasi yang dibuat berupa plat tebal dengan perkuatan balok-balok beton. Ya, ini adalah semua ini masuk di dalam pondasi dangkal termasuk ya. Nah, seperti ini. Ini yang menggunakan tulangan ya. Ada tulangannya. Kalau itu tadi, kalau yang batu bata maupun yang pondasi batu kali ini tanpa ada tulangan. Nanti saudara bisa lihat di lapangan ya kalau ada orang yang bangun pondasi. Nah, kemudian kalau kita berbicara pondasi seperti yang minggu lalu ya, sudah saya jelaskan. Jadi pondasi itu adalah bangunan struktur yang bawah. Nah, sedangkan yang atas itu namanya struktur ya, struktur atas. Kalau yang bagian bawah itu kapasitas, istilahnya banyak yang menyebut kapasitas daya dukung ya, kapasitas daya dukung tanah. Ada suatu pondasi ya. Nah, di sini yang kita bahas tuh yang ke bawahnya. Berapa daya dukungnya? Nah, daya dukung itu nanti tergantung dari jenis tanah dan parameter tanah. Tapi kalau yang bagian atas ini adalah perhitungan struktur.
kita tidak membahas yang itu. Kita membahas yang bawah. Dan kalau kita selalu membahas yang bawah, itu adalah namanya kapasitas atau yang daya dukung dengan satuan tegangan ya. Jadi kilonewton per luasan. Tapi kalau yang atas itu struktur itu hanya satuannya titik-titik kilonewton atau satuannya ton. Nah, itu seperti itu. Kalau yang bagian atas jadi hanya gaya. Nah, adanya gaya membuat aksi pada pondasi tersebut. Nah, di sini pondasi tersebut akan menahan dengan gaya reaksi. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti adalah daya dukung atau kapasitas dukung tanah yang akan dipakai sebagai pijakan dari pondasi. Nah, di dalam buku Brajada, suatu perencanaan konstruksi yang baik, maka pondasi dangkal itu harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu pondasi harus aman terhadap keruntuhan geser. Jadi nanti sebelum kita membahas berapa daya dukung pondasi itu, nanti kita bahas dulu yaitu keruntuhan geser yang terjadi pada pondasi. Nah, keruntuhan geser ini sangat penting sekali ya, karena suatu pondasi itu tidak boleh sampai dia terjadi keruntuhan, adanya keruntuhan geser. Makanya nanti kita akan membahas beberapa perhitungan yaitu tentang kapasitas daya dukung itu dengan berbagai macam beban. Mulai dari beban yang gampang, sederhana, sampai beban nanti ada muka air tanah, lalu ada gaya miring, ada gaya yang apa namanya tidak pas sumbu as ya. Jadi tidak pas sumbu as itu nanti menimbulkan momen bagaimana daya dukungnya itu. Nah, di sini kita bahas dulu sebelum kita menginjak ke yang lain-lain itu kita bahas dulu peruntuhan geser dan juga oleh Brajada selain harus aman terhadap keruntuhan geser, dia juga penurunannya yang disebabkan oleh beban tersebut masih dalam batas yang diizinkan. Jadi setelah nanti kita membahas semua daya dukung, maka kita akan menginjak ke perhitungan penurunan atau yang dikatakan settlement pada pondasi dangkal. Nah, di dalam teori Terzaki yang ada di dalam buku Brajadas ya, apabila kedalaman suatu pondasi itu yang dikatakan sebagai DF sama dengan 3 atau sampai dengan 4 kali lebar pondasi, maka pondasi itu dikategorikan sebagai pondasi dangkal. Kalau lebih ya, jadi kalau lebih berarti dia sudah tidak masuk kategori pondasi dangkal lagi, melainkan pondasi dalam. Nah, seperti ini. Ini ya, ini adalah D atau DF. Ini. Nah, ini DF ya. Kok nggak kelihatan? Oh. Nah, ini yang namanya DF. DF itu apa? DF itu adalah kedalaman pondasi yang tertanam. Itu disebut sebagai DF. Nah, di bagian bawah ini adalah lebar pondasi. Karena nanti kita kan akan mengukur kapasitas daya dukung itu adalah eh, kapasitas tegangan yaitu ya gaya persatuan luas. Jadi berapa gaya yang bisa diterima oleh pondasi ini persatuan luas. Makanya di sini ada B. B itu sebagai lebar bawah pondasi. Tergantung nanti pondasi kita nanti berbentuk apa? Berbentuk lingkaran atau berbentuk segi bujur sangkar ya atau berbentuk persegi 4. Nah, seperti yang kemarin saya berikan di dalam PowerPoint. Nah, itu nanti kita hitung luasannya. Kalau dia bujur sangkar berarti B kali B ya.
Karena di sini kan nanti seperti ini kalau saya gambarkan ya. Nah ya, misalkan ini B, nah, kemudian ini juga ada B ya yang ke sana. Which ini kok apa namanya? Sorry, sorry, sorry. Jadi di sini kan nanti nah, ya. Jadi ini misalkan ada luasan seperti ini ya. Nah, tentunya di sini kan ada garis ini ya. Nah, itu adalah kalau ini B, di sini B berarti luasnya bujur sangkar, luas bawahnya ya. Tapi kalau ini misalkan pondasinya bentuk bulat, maka B ini adalah sebagai diameternya. Kan ada ya pondasi itu tidak persegi, tidak bujur sangkar, tapi pondasi itu bulat. Berarti yang B ini adalah diameternya. Itu ya. Nah, kemudian kalau dia persegi, berarti di sini kalau ini B, di sini mungkin L-nya. Ya, di sini pasti L-nya. Jadi bentuknya tidak bujur sangkar. Nanti luasannya bagaimana? Ya, luasnya ya B kali L. Nah, kalau bujur sangkar kan luasannya B kali B. Nah, kalau lingkaran, ya luas lingkaran. Berapa luas lingkaran? Pi R kuadrat ya, atau seperempat pi D kuadrat. Nah, jadi kalau menurut Brajadas ya, Tersaki yang ada di dalam buku Brajadas ya. Nah, ini adalah perbandingan antara DF dibagi B itu kurang dari 4. Kurang dari atau sama dengan 4. Jadi boleh dikatakan gini. Nah, ini DF ya, DF atau tadi sebut D ya boleh. Ini, waduh, nggak bisa sudah. Nah, ini DF dibagi B kurang dari 4. Nah, ini adalah dari rumus Tersaki yang ada di dalam buku Brajadas. Kemudian kalau dikatakan pondasi itu menerus, bagaimana yang dikatakan pondasi menerus seperti yang digambar tadi? Bila L-nya ke belakang, itu dibanding dengan B, dia lebih dari 10, dia dikatakan sebagai pondasi menerus. Nah, sebelum kita memasuki ya, di sini kan tadi sebelum kita mempelajari konsep daya dukung batas suatu tanah, mari kita mempelajari bentuk-bentuk keruntuhan geser. Jadi kita pelajari dulu bentuk keruntuhan gesernya, yaitu keruntuhan geser ada dua macam. Ada keruntuhan geser menyeluruh yang disebut sebagai general shear failure. Ini menyeluruh. Dan ada keruntuhan geser setempat atau local shear failure. Ini kalau menurut Tersaki ya. Nah, tapi sebelum kita menginjak ke keruntuhan geser, kita perlu pelajari notasi-notasi yang ada di dalam pondasi yang nantinya akan saudara kenal ya. Akan saudara ketemu ini ya, ketemu ini notasi-notasi ini terus ya. Jadi ada yang namanya Ki ultimate ya. Saya singkat Ki-ul ya, biasanya singkatannya seperti itu memangnya. Namanya adalah Ki ultimate, yaitu daya dukung pondasi atau dalam bahasa Inggrisnya bearing capacity. Ini merupakan tegangan limit atau tegangan maksimum atau tegangan hancur. Nah, jadi tapi ini belum dibagi dengan eh, angka keselamatan ya atau angka keamanan. Kalau dulu sekarang namanya angka keselamatan. Kalau Ki Ultimate ini sudah dibagi dengan angka keamanan atau faktor keselamatan, maka namanya bukan lagi Ki izin atau Ki Ultimate. Oh, sorry ya, bukan lagi namanya tegangan hancur ya atau ultimate,
tapi namanya key all label. Disingkat key all atau di sini namanya key izin. Ya, kalau sudah key izin ini tidak boleh berkurang lagi. Ini sudah aman. Yaitu dari mana key izin ini atau key all? Dari key ultimate dibagi dengan angka keamanan. Nah, angka keamanan atau angka keselamatan ini yang diperbolehkan adalah 3. Menurut SNI, jadi eh, boleh kurang, boleh ya, boleh kurang dari 3, misalkan 2,5 boleh. Menurut aturan SNI 8460 tahun 2017 itu boleh kurang dari 3 asal ada data pendukung yang lainnya. Ya, jadi data pendukung yang lainnya itu apa? Ya seperti harganya, parameter tanah yaitu tentang parameter kohesi dan parameter sudut geser. Yang kemarin saudara temukan dari harganya praktek Direxir dan praktek unconfined. Di situ saudara menemukan harganya pi, ya, pi dan C. C itu adalah dari kohesi, yaitu dari praktek Direxir. Nah, itu asalkan ada data-data tanah yang mendukung seperti itu dan kemudian ada masukan dari para engineering ya, dari ahli geoteknik. Kalau memang biasanya di situ dia suka atau bukan suka ya, sering mengerjakan eh, proyek di daerah itu yang akhirnya dia bisa merekomendasi, oh enggak apa-apa ini pakai 2,5 tanahnya di sini di set situ itu kita boleh pakai 2,5. Nah, tapi kalau tidak ada data-data pendukung seperti itu, tidak ada soil test, tidak boleh menggunakan kurang dari 3, ya harus 3. Nah itu. Kemudian di sini ada ki besar. Ki besar itu adalah beban. Beban yaitu dari mana? Dari ki izin ini dikalikan luas. Nah, misalkan di situ nanti setelah dihitung ya, ki izinnya setelah dibagi dengan faktor keselamatan, ketemu ki izinnya itu 11 ya. 11 ton. Ki izin kan satuannya tegangan. Jadi per satuan luas yaitu ton per meter persegi. Kalau ini dikalikan dengan luasnya, luas dari pondasi ini tadi ya, luasan ini bujur sangkar atau apa ya, kalau dia dikalikan luasnya, maka di sini akhirnya tinggal satuan gaya ya, yaitu satuannya kilonewton atau ton. Nah, karena apa? Karena luas ini dicoret toh dengan satuannya, nah akhirnya menjadi ton. Misalkan 11 dikalikan luasnya, luasannya 4 meter misalkan ya, B-nya 2. Kalau ini bentuknya bujur sangkar, berarti kan 2 kali 2, 4. Kalau 11 kali 4, berarti kan 44. Itu adalah beban akhirnya. Kalau beban satuannya kilonewton. Jadi ada 44 kilonewton atau 44 ton misalkan ya. Nah, sekarang kita lihat gaya yang dari struktur atas tadi berapa yang diberikan dari perhitungan struktur. Oh, ternyata gaya yang dari struktur atas itu sebesar 56. Nah, kalau seperti itu, ya, jadi gaya di sini ternyata setelah dihitung itu beratnya 56 kilonewton. Nah, padahal tadi gaya kita yang dari bawah itu yang bisa mendukung hanya 44. Kira-kira kuat atau enggak fondasi seperti itu? Tidak kuat dulu. Ya, tidak kuat kan ya. Ini tadi dari dukung tanahnya dia hanya bisa menampung 44. Setelah kita rencanakan, kita hitung ya dari Q ultimate ini ya, kalikan luas ketemu 44. Tapi di sini 56. Nah, enggak bisa. Lalu apa solusinya kalau seperti ini? Supaya dia mampu menahan beban 56 tadi.
Dari bentuknya ini dengan DNA apa yang bisa saudara lakukan? Perencanaan, misalkan saudara seorang perencana. Katakanlah tadi B-nya kan 2 meter ya. Ini DF-nya tadi misalkan 1,5. Nah, kira-kira apa? Masih belum Dimensinya, mampu ini. Diapakan? dimensinya dibesarkan. Dimensinya dibesarkan. Yang mana yang dibesarkan? Luasannya Mas B, Ika. B dikali L-nya itu dibesarkan. Nah, dimensi yang luasan bawah. Ya, luasan Ya, bawah. boleh. Luasan bawah boleh dibesarkan ya. Kemudian apa lagi yang Meninggikan dari betonnya, kenapa? Hafiz? meninggikan dari betonnya. Misalkan yang pertama mungkin 19, jadi Yang mana dinaikkan itu? 20. Mutu beton dari fondasinya keseluruhan. Yang depan yang bagian mana ya? Nggak paham saya. Eh, yang dicornya Bu, kan dicornya ada menggunakan kerikil dan juga dan sebagainya, semen. Nah, itu mutunya dinaikkan jadi bisa lebih kuat. Enggak. Ini tidak ada kaitan sama mutu dulu ya. Ini tidak ada kaitan sama mutu. Jadi kalau tadi salah satunya dimensi yang dibesarkan boleh, ya. Nah, yang kedua kedalaman pondasinya diperdalam. Kan ini ada kedalaman pondasi ya. Nah, ini diperdalam. Ini. Misalkan ini tadi kedalamannya 1,5. Boleh diperdalam menjadi 1,7 atau sampai mungkin sampai 2 ya. Nah, cuma kalau kedalaman ini kita tidak bisa. Kalau untuk pondasi dangkal kita dalam terus nggak bisa. Karena apa? Karena ini sifatnya pondasi dangkal. Pondasi dangkal itu dia dikerjakan oleh tenaga manusia. Kita tidak bisa merencanakan ini sampai sedalam misalkan 2,5 meter gitu itu sudah sulit kedalaman pondasi dangkal seperti itu. Karena Anda kemarin kan waktu mengalami praktikum mekanika tanah, ya, saudara mengambil tanah itu pun saudara gali kedalaman 1,5 meter itu aja sudah sulit. Itu cuma pakai bor. Nah, kalau misalkan bayangkan saudara tukang untuk menggali B-nya misalkan 2 meter, ininya kedalamannya itu sulit sekali, ya. Jadi kalau untuk B mungkin bisa ya di dimensinya dibesarkan ya, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk DF itu ada keterbatasan. Ya. Jadi untuk mengatasi hal itu tadi ya, bagaimana kalau misalkan ini tadi apa supaya mampu ya. Nah, kita misalkan D-nya dibesarkan. Nah, itu tadi ya. Kira-kira kalau akhirnya sampai ini tadi kan 56. Saudara akhirnya hitung lagi kalau B-nya dibesarkan ternyata sudah 58. Nah, sudah cukup. Jadi dengan gaya reaksi dari tanah ini dengan beban 58, dia sudah mampu menahan beban yang dari atas yaitu 56. Nah, kenapa mampu ya? Sudah mampu karena apa? Dia tadi sudah dibagi dengan angka keamanan. Ya, ini kan gaya Ki besar itu dari Ki izin. Ki izin kan ini sudah ada angka kan. Ya sudah mampu. Jangankan 58, 56,5 aja dia sudah mampu. Tidak apa-apa. Ya. Jadi bukan riskan ya, tidak riskan karena dia sudah dibagi dengan angka keselamatan atau angka keamanan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau boleh saya gambarkan ya, ini adalah settlement ya. Settlement ini beban. Nah, kalau yang namanya keruntuhan ya, keruntuhan itu kalau ini diberikan beban ya, semakin ke sana kan semakin besar. Nah,
lama-lama dia tidak kuat, pondasi itu akan runtuh. Runtuh ya. Ini kebalik di panahnya, harusnya ke sini. Nah, kalau ini runtuh, ini adalah eh, kalau Ki Ultimate tadi letaknya di sini. Ki apa? Ki Ultimate ini, ya. Jadi di sini nih Ki Ultimate. Sedangkan Ki All yang sudah dibagi angka keamanan itu letaknya di sini. Masih aman banget dia. Tapi kalau ini Ki Ultimate ini sudah terlampaui, akhirnya dia di sini ini adalah kapasitas runtuh. Ya, jadi sudah runtuh. Semakin besar penurunannya ya. Ini sorry ini terbalik tanahnya. Nah, jadi penurunan ini adalah penurunan ya settlement ini. Yang ini adalah beban. Nah, kalau sudah di sini penurunannya semakin lama semakin besar. Sehingga kalau dari batas ini sampai Q ultimate ya, ini adalah masih batas elastis. Batas tanah dalam keadaan elastis. Tapi kalau sudah di sini sudah runtuh, ini adalah sudah mencapai batas plastis dari suatu, sudah mencapai kondisi plastis dari suatu tanah. Yang ini tidak baik, tidak boleh. Jadi kalau kita mendesain itu biasanya sampai di sini. Kiol, ya. Ini kiol. Jangan yang di ini. Nah, jadi kalau kita mendesain suatu pondasi ini di sini. Di kiol label ini. Yang sudah dibagi dengan angka keamanan. Nah, di sini. Oke, ya. Jadi ini perlu saudara pahami notasi-notasi ini. Ada key ultimate, ada key all, sekali lagi ada key besar. Key besar itu gaya. Satuannya beda. Kalau ini tadi ya, satuannya ton per meter persegi. Seperti ini. Ini juga ton per meter persegi. Ini adalah tegangannya. Tegangan ultimate dari tanah fondasi. Ini juga. Nah, sekarang baru kita menginjak ke keruntuhan geser. Pola keruntuhan geser dari pondasi dangkal. Nah, di sini ada dua pola ya. Kalau misalkan ini adalah merupakan lebar bawah pondasi B, ya, lebar bawah pondasi B. Nah, ini adalah yang terjadi penurunan, ya. Ini adalah beban. Seperti yang saya gambarkan tadi. Ini diberikan beban semakin lama semakin besar. Nah, ini pola keruntuhan yang saya sebut sebagai pola keruntuhan 1, yaitu keruntuhan geser menyeluruh. Yang ini adalah keruntuhan geser setempat, ya, di sini. Nah, dari grafik ini bisa kita gambarkan ya. Ini yang ada di buku Tersaki dalam buku Brajadas. Digambarkan seperti ini. Jadi kalau suatu pondasi ini lebar bawah pondasi ini ya dia kalau dia diberi beban, kemudian dia sampai terus dibebani terus, kemudian dia tidak bisa menahan bebannya, dia ambles, ambles ke dalam tanah. Nih, ya. Dengan begitu dia ambles, dia nyenggol ke tanah yang ada di samping kiri dan samping kanan. Jadi ini ada area 1, ini ada area 2, ada area 3. Nah, jadi begitu dia ambles, nah akhirnya tanah itu yang tadinya tidak ada apa-apa, karena dia ditekan oleh pondasi, akhirnya dia nyenggol. Nah, menyenggol di kanan dan kirinya ini bisa menimbulkan
penggelembungan pada tanah. Nah, dan ini tidak selalu terjadi seperti ini ya. Bisa mungkin dia terjadinya seperti ini toh. Area 1 dan area 2. Atau juga bisa dia terjadi area 1, 2, 3. Nah, ini semua tidak bisa kita prediksi. Ini semua tergantung dari kondisi tanahnya. Dan juga tergantung dari beban yang diberikan. Nah, kalau seperti ini namanya adalah keruntuhan geser menyeluruh dari tanah yang berada di bawah pondasi. Digambarkan di dalam grafik seperti ini. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah keruntuhan geser setempat. Nah, yang saya tadi bilang, setelah dia dibebani, terus sampai lama-lama dia tidak bisa menahan beban itu, akhirnya dia runtuh. Dia runtuh, ya, masuknya agak dalam, tidak seperti ini. Dia masuknya agak dalam, tapi dia tidak begitu menyenggol ke tanah, tidak begitu menimbulkan penggelembungan. Jadi dia masuknya terlalu dalam, agak dalam. Nah, sekarang kalau yang ini namanya keruntuhan geser setempat. Nah, ini digambarkan seperti ini grafiknya. Coba sekarang saudara bayangkan. Kalau ada pondasi, ya, kemudian dia amblesnya sedikit. Tapi dia menyenggol. Tapi yang satunya lagi dia ambles-belus. Kira-kira bagaimana kalau misalkan ada bangunan di atasnya itu mengalami keruntuhan? Yang satu itu, yang satunya setempat, yang satunya geser milu. Kira-kira lebih berbahaya yang mana? Sambil saudara melihat grafik yang ada di sini. Yang menyeluruh. Dari dua keruntuhan itu, pola keruntuhan pondasi dangkal, manakah yang lebih berbahaya antara keruntuhan geser setempat atau keruntuhan geser menyeluruh? Ayo. Loh, kalau ada yang jawab. Ini tanggal 3. Setempat. Soalnya tidak terbagi merata. Setempat, kenapa? Karena apa? Siapa yang jawab tadi? Saya, Bu. Soalnya tidak Hafiz. terbagi merata dan Hafiz. penurunannya terlalu jauh gitu. Menurut saya begitu sih. Karena penurunannya dalam dan kenapa? Penurunannya terlalu dalam dan tidak merata. Dalam dan tidak merata. Coba yang lain lagi. Mungkin bisa. Ayo. Coba yang lain. Mana yang lebih berbahaya? Ayo. Loh, salah enggak apa-apa loh. Kan jawab. Daripada gak jawab. Ayo, kenapa? Coba Anda amati itu. Grafik itu yang sebelah kanan tuh. Ayo, Iqbal mungkin mau jawab. Izin menjawab, Bu. Iya, Untuk keruntuhannya yang paling berbahaya menurut saya itu keruntuhan geser karena mungkin waktu yang diperlukan untuk mencapai keruntuhan itu lebih cepat karena beban persatuan luasnya juga mencapainya itu semakin pendek, Bu. Jadi lebih panjang yang keruntuhan geser menyeluruh sehingga penghuni rumah atau bangunan tersebut dapat melarikan diri terlebih dahulu, Bu. Seperti itu, Bu. jadi menurut
Mas Sopo Iqbal ya, Ki? Iya, Iqbal menyatakan keruntuhan geser menyeluruh yang lebih berbahaya. Gitu intinya bukan ya. Bu. Yang geser Bu. Geser setempat Bu. Oh, geser Iya, setempat. waktunya Tadi lebih saya pikir cepat Bu. menyeluruh. Lebih berbahaya. Iya. Oke. Ya, jadi dua-duanya betul ya. Mas Hafiz maupun Mas Iqbal. Yang setempat lebih berbahaya. Coba kita lihat ya di sini. Kita lihat di sini. Ini diberikan beban sekian. Nah, dari sini kita lihat yang menyeluruh, dia masih mengalami penurunan yang sedikit ini. Ya, sekian. Tapi dengan beban yang sama, runtuhan geser setempat, penurunannya dia lebih besar. Nah, berarti di sini geser setempat ini lebih berbahaya. Nanti ini bisa saudara buktikan ya, dari saudara menghitung, dari saudara merencanakan, itu nanti saudara bisa buktikan kalau keruntuhan geser setempat itu lebih berbahaya dari keruntuhan geser menyeluruh. Gitu ya. Nah, misalkan jadi kalau dia itu diberikan beban yang sama. Kalau misalkan dari atas diberikan beban 100 gitu. Untuk geser setempat ya, nanti saudara merencanakan B-nya kalau misalkan direncanakan dengan B 1 meter. Kalau geser menyeluruh, dia mungkin bisa menerima 1 meter dengan gaya yang dari atas 100 tuh dia masih aman bisa. Tapi geser setempat nggak bisa. Dia harus direncana dengan B yang lebih besar. Itu nanti akan saudara buktikan pada saat di perhitungan nanti. Itu ya. Oke, sudah paham ya? Jadi mola keruntuhan geser setempat lebih berbahaya dibanding dengan keruntuhan geser menyeluruh. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah memahami bagaimana pola keruntuhan geser yang terjadi pada pondasi dangkal menurut Brajadas ya, menurut Tersaki yang ada di dalam buku Brajadas. Nah, sekarang kita mulai menginjak ke perhitungan. Perhitungan daya dukung pondasi dangkal. Nah, di sini saya gambarkan. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama pondasi dangkal kita itu, nah ya, pondasi dangkal dengan beban sentris dan vertikal. Sentris itu bebannya maksudnya apa? Bebannya pas pada sumbu as. Ini ya namanya sentris. Dan posisinya vertikal. Karena apa? Karena nanti ada beban yang eksentris. Eksentris itu berarti bebannya tidak pas di sumbu as, melainkan dia bergeser misalkan di sini. Itu namanya eksentris. Dan vertikal bebannya berada dalam keadaan tegak lurus. Tegak lurus sumbu as. Karena nanti ada beban yang miring, ya. Dia membentuk sudut terhadap sumbu as. Itu nanti pada materi berikutnya ya. Nah, ini pada beban yang paling materi yang paling mudah menurut saya. Jadi maksudnya misalkan saudara belajar itu awal ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Ini ada pondasi. Pondasi dia tertanam sedalam D atau DF kok D terus toh ini ya. DF ya ini ya. Nggak bisa tuh. Ini soalnya sudah saya grup ya. Di sini DF gitu aja ya. Ada yang menyebut karena apa? Ada yang menyebut D dan ada yang menyebut DF gitu ya. Sehingga ini saya lebih suka menyebut DF sebetulnya. Ini kurang F-nya ini. Nah, kemudian pondasi ini tertanam sedalam DF. Ini adalah lebar pondasi. Saya letakkan di atas karena di sini sudah banyak notasi ya. Nah,
Lalu di sini kalau menurut pola yang terjadi tadi, pola keruntuhannya kan seperti ini, ya. Nah, pola keruntuhannya ada daerah satu, daerah 2, dan daerah 3. Di sini juga ya, daerah satu, 2, dan 3. Nah, sekarang ini saya beri notasi satu di sini ya. Ingat-ingat ini. Jadi Anda harus benar-benar paham gambar satu ini. Karena nanti setelah kita melewati beberapa bab gambar satu ini, masih harus tetap diingat. Makanya saudara harus paham. Kenapa ini saya beri notasi satu, yang ini dua. Dua ini berkaitan dengan kedalaman fondasi, ya. Yang ini di dalam baji segitiga ini adalah notasi tiga, ya. Lalu di sini ada beban timbunan. Beban timbunan itu ya saya sebut sebagai Q1 ya. Beban tanah timbunan ya, boleh. Saya sebut sebagai Q1. Lalu kita lihat dulu. Pondasi dangkal dengan beban sentris dan vertikal. Yang pertama yaitu perhitungan dengan kondisi geser menyeluruh, ya. Nah, ini geser menyeluruh kita melihatnya ya. Nanti ada kita lihat geser setempat ya. Jangan lupa ya dicatat yang penting. Karena mungkin slide-nya nanti belum tentu saya berikan ya. Soalnya mahasiswa kalau diberi slide itu apa jarang dibuka. Bisa enak nggak saya berikan aja. Nah, sekarang kita lihat kondisi keruntuhan geser menyeluruh ya menurut Tersaki. Yang pertama yaitu untuk bentuk pondasi lajur. Pondasi lajur tadi sudah yang menerus ya ke belakang sepanjang dinding. Nah, itu rumusnya yaitu ada Q ultimate sama dengan CNC plus Q NQ plus 0,5 B gamma N gamma. Di sini ada 3 rangkaian rumus. Rumus 1, rumus 2, rumus 3. Rumus 1, CNC itu berkaitan dengan daerah yang ada di sini. Maksudnya berkaitan dengan tanah yang ada di sini, bukan tanah yang di sini. Ini kan fondasi tertanam, di sini ada tanah semua kan? Iya enggak? Ya, dia kan tertanam mulai dari atas sampai sini. Nah, kalau ini tanahnya itu tanah homogen, tanah pasir KB, gak popo. Tanah lempung KB, gak popo. Karena tidak semua tanah yang di lapangan itu semuanya homogen. Makanya ini saudara harus tahu. Rumus 1 CNC itu berkaitan dengan tanah yang ada di sini. Kemungkinan tanah ini tanah lempung, kemungkinan tanah ini tanah pasir. Dan tanah itu juga ada yang cuma punya P, tidak punya C. Sebaliknya, ada juga tanah yang punya C, tapi tidak punya P. Jadi saudara harus paham ini. Ini butuh pemahaman yang mendalam. Ya. Tapi ada juga tanah itu yang punya C dan punya P. Mungkin di sini saya katakan sebagai ada C1, P1, ya. Ada gamma 1. Yang di sini beda lagi. Ada C2, P2, gamma 2. Nah, berarti kalau di sini saya katakan ada gamma 1, C1, P1. Nih, di sini ada gamma 2, C2, P2. Untuk rumus 1 ini berarti pakai C yang mana? Ayo. Rumus 1 berkaitan dengan notasi 1. Berarti pakai C yang mana? Kedua. C1 atau C2?
C2. C2. Betul. Siapa yang jawab itu tadi? Iqbal. Iqbal. Ya, perhatikan semuanya. Ini fatal soalnya. Rumus 1, 2, 3 kalau saudara tidak mengerti fatal. Tidak akan bisa seterusnya. Jadi, karena rumus 1 ini berkaitan dengan tanah yang ada di lokasi sini atau lokasi sini ya. Di dekat bidang gelincir, ini namanya bidang gelincir ini. Nah, berarti kalau ini tadi saya katakan ada gamma 1, Pi 1, ada C1, nah sini ada C2, gamma 2, Pi 2, lah berarti yang dipakai C yang di sini, bukan C yang di sini. Ini berarti pakai C2. Nah, ini belum saya singgung dulu ya, NC-nya. Kemudian rumus 2. Rumus 2 itu tanah yang berkaitan di mana ini loh. Nah, jadi kalau ini ya eh, nah ini adalah blok wis. Nah, ini misalkan nah, ini adalah tanah yang berkaitan dengan rumus 2. Yaitu rumus 2-nya itu apa? Q and Q. Q and Q itu kalau Q ini saya jabarkan itu adalah harganya tegangan. Saudara kan kemarin sudah belajar mektan. Tegangan itu adalah gamma kali kedalaman. Gamanya gamma apa? Gamma tanah yang ada di sini. Yaitu gamma sedalam tanah yang pertama adalah sedalam DF. Yaitu gamma kali kedalaman. Kedalamannya berapa? Kedalamannya D atau DF nih. Bukan pakai gamma yang di sini. Tapi pakai gamma tanah ini. Paham ya? Jadi kalau ini nanti tanahnya sama semua, di sini seperti tanah orange sini semua, ya tidak masalah. Gamanya cuma ada satu, Pi-nya ada satu, C-nya. Tapi ini kalau di lapangan tidak seperti itu. Sulit kita jumpai tanah yang homogen sampai ke bawah. Pasti ada yang, oh sampai di sini tanahnya gamanya sekian. Itu kan saudara buktikan pada saat praktikum Mektan. Satu titik bor, ya, Anda mengambil satu titik bor kemarin. Nanti yang kelompok 1 pada kedalaman 0 sampai 1 meter. Kelompok 2 mengambil kedalaman 1 meter sampai 1,5. Itu bagaimana? Gamanya kan beda. C-nya juga beda, Pi-nya juga beda. Nah, itu menandakan di situ tanahnya tanah tidak mungkin ya tanahnya. Tanah berlapis. Nah, saudara harus paham. Ini gamma kali DF. Gamma yang mana? Gamma yang di sini. DF-nya mana ini? Atau gamma kali D. Nah, kalau di sini ada beban Q1, berarti ini ditambahkan. Tapi kalau Q1-nya 0, ya tidak ditambahkan, ya tetap 0 aja. Ini masih Q ya. Jadi NC, NQ belum saya singgung. Ini saya masih ngocek Q. Berarti kalau di sini ada gamma 1, di sini gamma 2, berarti yang dipakai adalah gamma 1. Oke. Ya, sesuai notasinya. Nah, kemudian 0,5 B gamma N gamma ini adalah rumus 3. Rumus 3 dia berlaku untuk tanah yang di mana? Ini. Di dalam baji ini. Ya. Di dalam baji segitiga. Nih. Nah. Ini di sini kan ada gamma. 0,5 ini konstanta. B itu adalah lebar pondasi. Gamma yang mana? Bukan gamma yang di sini tadi ya. Kalau ini tanahnya berlapis.
Jadi gamma yang ada di sini belum tentu sama dengan gamma yang ada di sini, ya. Ini kan sudah saya konsei tadi. Jadi gamma yang ada di rumus 3 belum tentu sama dengan gamma yang ada di rumus 2. Semua itu tergantung dari kondisi tanah. Kalau tanahnya sama dari atas ke bawah ya gamma ya mek situ tok. Cuma satu tok gamanya. Bisa sama. Tapi kalau di sini ada berlapis-lapis, ini kemudian ini mungkin tidak satu lapis tok, nanti di sini ada. Nah, ada gamma 1, gamma 2, gamma 3 lah. Itu gamma yang mana yang digunakan ya gamma yang di sini. Masuk tanah berapa dia? Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Ini tadi C sudah, Q penjabaran dari gamma kali D atau kali DF, Q1 dari sini, ya. Kemudian 0,5 ini konstanta, B-nya itu B lebar bawah pondasi atau diameter kalau dia lingkaran, gamma, ya. Nah, sekarang saya melanjutkan ke NC, NQ, dan N gamma. Apa itu NC, NQ, dan N gamma? NC, NQ, dan N gamma itu maksudnya adalah faktor daya dukung. Nah, ini. Faktor koefisien daya dukung yang besarnya tergantung pada sudut geser tanah. Nah, ini saudara bisa lihat di sini. Ini adalah faktor koefisien daya dukung yang untuk keruntuhan geser menyeluruh. Dengan memasukkan sudut gesernya, jadi misalkan di sini sudut gesernya nanti ketemu 20. Saudara tarik 20 ke atas. Saudara mau cari harganya apa? Kalau harganya NC nih, dari sini. Yang garis kedua ini adalah garis NQ. Yang terakhir putus-putus nih garis N gamma. Nah, ini kalau saudara misalkan 30 ya. 30 sudut gesernya diketahui. Nah, NC-nya berapa? Nah, di sini langsung ini adalah NC. Yaitu sekitar berapa ini? Ya, 30 ya. Ini 25 mungkin. 35. Ini adalah skala log ya, yang ini. Ini skala log. Jadi tidak sama. 20, 30, 40, 50, nah, skala log. Tapi kalau ini skala biasa. Demikian juga kalau Anda mau mencari harganya NQ, kan rumus 2 tadi ada Q, NQ ya. Nah, ini. Nah, Anda tetapkan garis kedua. Ketemu berapa nanti? Tarik ke samping. Ini untuk geser menyeluruh. Juga N gamma. Sama ya caranya. Itu. Nah, untuk geser setempat ini. Tetapi kalau saudara merasa lebih sulit, saudara bisa cari yang gampang. Nah, ini sudah ada tabel yang lebih mudah, yaitu dengan tidak mengira-ngira lagi kan. Kalau tadi kan mungkin tidak pas garis 32 tuh. Nah, ini enggak. Saudara misalkan 30 tadi ya. Berapa harga NQ-nya? Nah, NC-nya 37,2. Ini NQ 2,5 dan N gamma ini N gamma ya. Nah, ini adalah sudut yang 19,7. Ini yang untuk geser menyeluruh. Ya, NC, NQ, N gamma. Lalu di sini ada apa? Di sini ada NC aksen, NQ aksen, dan N gamma aksen. Ini adalah nanti untuk perhitungan geser setempat. Jadi kalau saudara nanti menghitung geser setempat, faktor daya dukungnya pakai ini. Pi-nya tetap ya, Pi-nya yang dimasukkan berapa yang diketahui dari hasil tes tanah. Makanya suatu perencanaan fondasi itu tidak boleh ya tanpa ada eh, hasil tes tanah. Harus ada tes tanah. Karena kalau tidak ada tes tanah itu namanya merekayasa. Rekayasa seperti itu sangat tidak diperbolehkan dalam perencanaan fondasi.
Kalau rekayasa yang bukan negatif ya, rekayasa yang positif itu boleh, yang positif. Tapi kalau rekayasa yang negatif tidak boleh. Tuh. Nah, saya kembali lagi. Nah, itu tadi adalah perhitungan untuk pondasi lajur dengan kondisi keruntuhan geser menyeluruh. Nah, yang untuk kalau bentuk bawahnya bujur sangkar bagaimana? Nah, bujur sangkar berarti rumus yang pertama itu harus dikalikan 1,3. Rumus yang kedua itu tetap Q and Q. Rumus ketiga ada 0,5 ini berubah menjadi 0,4 karena lebih kecil. Ya. Nah, sedangkan untuk kalau pondasinya berbentuk lingkaran, nah ini tetap ya 1,3. Ini yang kedua tetap GN. Rumus ketiga lebih kecil lagi, 0,3. Jadi semuanya sama. Nah, ini tadi ya. Nah, untuk kalau untuk beban persegi, Q1 itu adalah beban timbunan ya. Kalau ada beban timbunan dari luar. Kalau tidak ada, enggak. Kalau untuk beban persegi seperti ini, ya, bukan bujur sangkar ya. Jadi ada B, ada L-nya. Nah, ini berarti rumusnya 1 plus 0,3 B per L. Ini kan sama seperti tadi ya, 1,3. Tapi kalau B dan L-nya 1 ya, sama. Tapi kalau ini Q and Q lah, ini ada 1 min 0,2. Itu kalau bentuknya persegi. Lalu untuk menentukan faktor koefisien daya dukung tadi, ya, itu juga bisa dicari dengan perhitungan. Kalau saudara tidak mau pakai gambar, tidak mau pakai tabel, saudara juga boleh menghitung pakai ini. Ya, ini masing-masing banyak ya temuannya, ya, dari Brins Hansen, dari Meyerhoff, dari Sangrelat. Ini adalah penemuan beberapa ahli. Terserah saudara mau pakai yang mana. Kalau saya lebih suka pakai tabel, lebih cepat, ya kan? Kalau ini kan saudara menghitung-hitung lagi. Nah, ini sekedar tahu aja. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Silakan. Jadi sekali lagi, jangan melupakan gambar pertama ini. Harus tahu mana kondisi 1, mana kondisi 2, batas 3. Dari rumus 3 rangkaian ini. 1, 2, 3. Silakan. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas. Sambil saya tunggu, saya minum dulu. Karena kalau ini sampai tidak jelas, saudara tidak akan bisa untuk selamanya. Salah toh. Hmm. Belum ada yang tanya ya? Oke, mungkin pertanyaannya masih disimpan ya. Nah, sekarang saya melanjutkan dulu ke kondisi geser setempat. Geser setempat tadi kan yang lebih berbahaya. Namanya local shear failure. Nah, keruntuhan geser setempat. Menurut rumus Tersaki, nah ini di dalam geser setempat itu nanti yang berbeda ini. C-nya. C-nya itu jadi C aksen. Kalau tadi kan C N C gitu ya. Nah, sekarang C-nya itu berubah C aksen kali NC. Aksen. Semua pakai aksen ya. C aksennya itu berapa? C aksennya adalah 2/3 C. Yang diketahui di soal kan hanya C, ya kan? Nah, C aksennya berarti 2/3 kali C. Nah, ini tangan pi sama dengan 2/3 tangan pi aksen sama dengan 2/3 tangan pi. Nggak usah
Nggak usah di ini kan ya, dihiraukan aja ini. Itu karena mengikuti aja ya. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang seperti tadi lagi ya. Ini untuk bentuk pondasi lajur menerus kondisi geser setempat. Berarti Q ultimate-nya jadi bagaimana? Ya, Q ultimate aksen. Jadi kalau setempat itu tandanya pakai aksen. Sama dengan C aksen kali NC aksen, Q-nya tetap. NQ aksen kan tadi sudah saya tunjukkan. Kalau di dalam tabel itu tadi yang pakai aksen itu punyanya setempat, yang tidak pakai aksen punyanya menyeluruh. Nah, 0,5 B gamma N gamma aksen. Ya, sama kan ya? Jadi saudara dalam benaknya, dalam pemikiran Anda, sudah harus hafal. Q ultimate itu sama dengan CNC QNQ plus 0,5 B gamma N gamma. 3 rangkaian rumus. Jadi begitu dibuka, bagaimana? Daya dukung pondasi Q ultimate langsung ceklekannya bunyi. Klik CNC QNQ 0,5 B gamma N gamma. Yang lainnya sama. Cuma kalau ini aksen berarti semuanya pakai aksen. Q-nya tetap, B-nya tetap, ya. Gamanya juga gamma. Yang beda NC, NQ, dan N gamma aksen semua. Sama C. Untuk bentuk bujur sangkar juga sama. Q ultimate-nya aksen, ya ini 1,3. C aksen, NC aksen, Q. Nah, ini 0,4. Tidak ada yang beda ya. Untuk lingkaran juga sama. Q ultimate aksen 1,3 C aksen NC kali E plus QNQ ya. NQ-nya pakai aksen. Nah, 0,3 tetap B gamma N gamma aksen. Ini kalau untuk dan yang lain-lainnya tetap sama ya. Nah, sekarang ini kita lihat di contoh ya. Ini, nah, kalau ini kan faktor, saudara jangan salah ya. Jangan salah melihat tabel. Ini ada faktor koefisien daya dukung tapi nurut Tersaki. Kalau yang di bawah ini faktor koefisien daya dukung menurut Fasik. Kalau Fasik dia tidak meninjau setempat. Dia hanya meninjau satu kondisi. Ada NC, NQ, N gamma. Gitu aja. Yang ini lanjutannya ya. Yang ini 25 kan? Pi saat mulai dari 0 sampai 25. Ini Pi 26 sampai seterusnya 50.